Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening whenever you watch this video. And sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Narahayu dengan akhiran NIM 40. Dan saya dari kelas B, seperti yang sudah tertera di dalam layar ya. Tugas video ini atau pembuatan tugas video ini bertujuan untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen pengampu alias Pak Aditya Pradana SHMH. Nah, pembuatan tugas video ini juga berdasar pada tugas makalah yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing individu waktu deadline kemarin. Nah, sebelumnya mungkin disclaimer juga ya terkait pembahasan dalam materi nanti. Tentu saja di layar saya sendiri tidak mencantumkan secara keseluruhan, nanti ditakutkan akan terlalu banyak dan membingungkan serta membuat pusing bagi para penonton atau teman-teman yang sedang menonton ya. Jadi saya cantumkan secukupnya saja, nanti saya akan jabarkan atau rincikan supaya teman-teman paham nih sebenarnya ada apa sih dengan keputusan nomor 16 di PTN Jambi ini, supaya lebih paham, lebih enak dicerna oleh teman-teman semuanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait latar belakang. Jadi setiap negara tentunya tuh udah pasti lah ya mutlak itu punya yang namanya aparat penegak hukum atau APH gitu. Kita sebutnya APH aja supaya lebih enak dan nyaman saat diucapkan ya. Dan APH ini tuh punya tujuan utama untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kenyamanan internasional atau nasional sendiri gitu. Dan salah satunya ya ini pilarnya ini adalah polisi gitu. Tapi mungkin dari kalian udah banyak yang tahu bahwa polisi adalah sebuah pekerjaan yang dari instansi resmi, tapi apakah pengertian atau apa itu polisi sih sebenarnya gitu. Jadi menurut pendapatnya si Hugeng, fun fact dulu ya guys. Jadi Hugeng ini adalah salah satu mantan kepala Kepolisian Republik Indonesia sekitar tahun yang menjabat tahun 68 sampai 71 ya. Di situ beliau juga pernah dijadikan guyon oleh Gus Dur ya, salah satu presiden kita, tapi bukan in a bad way, tapi in a good way malah. Jadi menurutnya Gus Dur ini polisi yang baik itu cuma ada 3, patung polisi, polisi tidur, sama Hugeng Imam Santoso gitu. Dan kita balik lagi ya, itu cuma sekelibat aja. Jadi menurutnya Hugeng, polisi itu adalah merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi tugas untuk menjaga ketertiban umum, perlindungan terhadap orang dari apapun yang dimilikinya, dan keadaan bahaya atau gangguan umum, serta tindakan-tindakan yang melanggar hukum gitu. Selain dari pendapatnya beliau, ada juga secara resminya ya dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri aja kita sebutnya gitu. Jadi bahwa didefinisikan sebagai hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan di Polri ini tuh punya 3 pokok utama gitu, tugas pokok utama. Jadi yang pertama itu adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu ya buat awalan untuk kita akan masuk ke materi yang lebih dalam gitu. Nah, tadi itu kan udah dijelasin ya sedikitnya kayak pembahasan arti kepolisian itu baik menurutnya si Hugeng atau secara resmi gitu di Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Nah, kita akan bahas ke bagian kode etik nih. Kode etik tuh kayak singkatannya seperti tata krama yang kita anut gitu. Dari yang paling kecil sampai paling besar gitu lingkupnya. Nah, sebagai contohnya juga yang paling kecil ya dasarnya tuh dari keluarga sendiri ya. Kalau makan itu makan mie sebagai contohnya itu tidak boleh diseruput karena kesannya tuh mengganggu dan gak sopan gitu. Tapi di beberapa daerah ya mungkin kayak di Jepang itu pasti dianggapnya menghargai bahwa makanan itu dan dianggap makanan itu tuh bakalan enak gitu. Tapi ya dimana kita berpijak ya di situ dijunjung gitu kan. Kita harus menghargai adat istiadat. Nah, sama halnya dengan si instansi ini alias instansi Polri ini, pasti segala sesuatu tuh punya kode etik tata kramanya masing-masing. Dan mau nggak mau kalau kita sudah bergabung dalam instansi tersebut, instansi Polri tersebut, ya kita harus menaati, mematuhi hal tersebut gitu. Nah, kita bakal lanjut bahwa si pelaksanaan tugas dan kompetensi anggota Polri itu harus dijalankan secara profesional dan prosedur gitu yang didukung sama kode etik tadi atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, itu tuh tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 atau kita nyingkatnya tuh Perpol ya nomor 7 tahun 2022. Nah, di situ juga dijelasin bahwa norma atau aturan moral tuh baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Nah, kita bakal lanjut juga bahwasanya kalau pelanggaran kode etik ini tuh kadang bakal berakibat ke pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH berdasarkan surat keputusan yang biasanya dikeluarkan oleh kepala kepolisian di suatu daerah gitu. Terus mengacu pada PP atau peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 itu bahwa si anggota kepolisian ini tuh dapat diberhentikan secara dengan tidak hormat
Itu apabila melakukan tindak pidana, terus ada melakukan pelanggaran, meninggalkan tugas atau hal lain. Intinya kode etik ini tuh dibuat agar si polisi atau anggota Polri tersebut itu melaksanakan tugasnya atau wewenangnya dengan baik dan mengacu pada pedoman hak asasi manusia atau HAM begitu. Memang masih awal banget ya, pondasi yang sangat awal, karena memang itu bahasnya tuh tetek banget Polri dulu, dan ini kayak udah mulai bakal dikaitin persoalan sama LGBT. Jadi LGBT tuh apa ya, semacam pelanggaran berdasarkan kode etik itu. Jadi emang sangat berkaitan sekali dengan pemberhentian dengan tidak hormat gitu, karena ya kalau misal dia punya penyimpangan orientasi secara seksual, ya sama aja dia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik gitu, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tadi dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik gitu. Nah, kita kan tahu ya kalau persoalan LGBT ini atau lesbian, gay, bisexual, transgender itu adalah hal yang tabu, terutama tuh di Indonesia gitu ya. Mungkin orang-orang juga banyak yang merasa kontra karena memang bukan tumpang tindih, tapi lebih kayak memang sangat berlawanan sekali dengan ajaran agama begitu. Tapi ya memang kalau persoalan LGBT itu berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan kaitannya sama pribadi masing-masing. Tapi karena ini persoalan instansi dan memiliki kode etik, ya jadi kita harus ikuti gitu, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Nah, LGBT itu adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama sebagai mitra seksualnya, atau biasanya disebut homoseksual gitu ya. Dan menurutnya Dede Utomo, ini pendapat dari beliau, fun fact juga, ini tambahan lagi ya. Jadi Dede Utomo itu adalah seorang aktivis gay, HAM juga, dan merupakan dosen luar biasa dari FISIP UNER gitu. Terkait itu juga beliau tuh mendefinisikan bahwa hal tersebut tuh adalah sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama, atau ketertarikan seseorang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Oke, jadi ini ada tambahan juga ya guys tentang data. Ini juga saya mengutip dari media elektronik, jadi menurutnya Radar Jember. Jadi Indonesia tuh menempati posisi kelima nih di dunia dari sisi estimasi jumlah penduduk dengan orientasi penyimpangan seksual atau LGBT itu. Jadi berdasarkan data Central Intelligence tahun 2015, jadi angka tersebut itu mencapai 3% dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan 250 juta jiwa atau sekitar 7,5 juta orang. Selain data tentang penyimpangan orientasi seksual itu di Indonesia, saya juga mengutip menurutnya kata data, sumbernya tuh dari data Polri juga, tentang kasus pelanggaran kode etik. Nah, jadi ada 1.305 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personil Polri pada tahun 2021. Nah, sebanyak 2.621 kasus itu termasuk pelanggaran kedisiplinan, dan terdapat 1.024 kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh personil Polri begitu. Itu tambahan terkait data-data yang dapat menunjang ya kaitannya sama Polri dan LGBT. Oke, akhirnya kita sampai ke bagian pembahasan ya, ini yang paling penting dan menjadi bagian yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya bagi teman-teman. Nah, itu tuh juga seperti yang sudah saya bilang ya, bahwa ini akan dibagi-bagi menjadi beberapa poin. Mungkin ini poin yang terlebih dahulu kita akan mengulik gitu. Dan mungkin dari teman-teman kaget ya, kenapa bisa sepanjang ini ya? Karena kalau saya jadikan seperti skema itu, mungkin teman-teman akan bingung kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu. Makanya saya cantumkan secara keseluruhan gitu. Kita akan mulai aja bahwasanya proses, kita ke poin A dulu, atau proses dan mekanisme pemeriksaan etik yang dijadikan dasar penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022. Nah, jadi keputusan Kapolda Jambi ini itu tertanggal 15 April 2025 telah ditetapkan sesuai dengan prosedur gitu. Penerbitannya tuh diawali dari laporan informasi yang ditindaklanjutin oleh anggota Paminal dari hasil penyidikan. Setelah itu hasil penyidikan itu dilimpahkan ke Subbidang Pertanggungjawaban Profesi Bidang Profesi dan Pengamanan atau Wabrov Bitpaprom Polda Jambi. Setelah diterbitkannya laporan polisi tersebut, itu diterbitkannya surat pemerintah pemeriksaan gitu, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, terus dengan juga mengkompilir dokumen-dokumen sebagai berikut yang ada di layar gitu. Selanjutnya juga bahwasannya penerbitan surat keputusan Kapolda Jambi itu tentang kode etik Polri dan melaksanakan sidang, di mana dalam persidangan tersebut itu terduga pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia tuh melanggar kode etik Polri gitu. Seperti yang sudah saya bilang tadi kan, pembahasan tentang LGBT ya. Jadi ada dugaan bahwa si penggugat ini itu memiliki penyimpangan orientasi seksual seperti itu, sehingga muncullah keputusan Kapolda Jambi nomor
ke /142/1V/2025 tertanggal 15 April sehingga semuanya itu sudah dilakukan secara prosedural dan telah dilalui dan dilakukan dari awal tahap seperti itu. Oke, kita move ke poin yang B atau poin kedua ini yang kaitannya sama implementasi asas-asas. Jadi ada 3, praduga rehmatik, membuat pembuktian bebas, sama satu lagi itu erga omnes. Nah, masing-masing akan saya jelaskan terlebih dahulu secara singkatnya, baru dikaitkan dengan perkara PT UN ini gitu. Ini tentu aja asas-asasnya yang ada di asas PT UN ya. Yang pertama, praduga rehmatik bahwasanya tindakan atau keputusan atau segala sesuatu yang dikeluarkan oleh pemerintah atau penguasa itu dianggap sah dan benar sampai ada sesuatu yang membuktikan sebaliknya gitu. Dalam perkara ini itu sebagai contohnya adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kapolda Jambi itu sendiri atau surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat si penggugat atau Ade Rahmat Hattari ini. Lalu yang kedua itu ada asas pembuktian bebas bahwasanya si hakim itu punya karakteristiknya sendiri. Jadi hakim itu bebas menggunakan pembuktian yang akan digunakan di pengadilan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Pada dasarnya kalau dalam perkara ini itu hakim PT UN Jambi itu bisa memilih entah itu dari bukti dari tergugat maupun penggugat. Nah, kalau misal beliau ini atau hakim ini memilih dari si penggugat itu bisa lewat bukti visum duburnya, kan karena ada dugaan LGBT tuh. Berarti ada kemungkinan bahwa dia sudah melakukan hubungan seksual atau oral seks gitu ya. Jadi dalam keterangan atau hasil pemeriksaan oleh dokter itu ada semacam kemerahan di area dubur dan ada benjolan dari benda tumor entah apa gitu. Jadi bisa pakai itu atau pakai riwayat pesan yang dikirimkan oleh penggugat dengan pasangannya itu. Dan yang terakhir itu juga ada erga omnes. Nah, erga omnes itu tuh berarti putusan itu tidak hanya mengikat kepada yang berperkara aja atau yang para pihak aja, tapi segalanya gitu, semuanya itu dapat dikenakan gitu. Sebagai contohnya dalam perkara ini berarti bukan hanya si penggugat dan tergugat saja, tapi pemberhentian tidak dengan hormat yang ada di wilayah atau di Polri wilayah Sumatera berarti, karena memang di Jambi begitu. Terakhir ini ada poin yang kaitannya sama implikasi. Jadi kita harus tahu implikasi itu apa. Nah, implikasi itu dasarnya adalah suatu akibat hukum dari perbuatan hukum lah ya. Singkatnya tuh seperti itu. Dan implikasi dalam kasus ini ya tentu saja si penggugat atau Ade Rahmat Hattari ini kehilangan pekerjaannya, lenyapnya hubungan pekerjaannya gitu. Jadi dia tidak mendapatkan tunjangan lagi, gaji lagi gitu, dan sudah memutus hubungan di dinas kepolisian gitu. Jadi sudah kehilangan pekerjaan dan tentunya dia juga akan membayar perkara biaya pengadilan gitu. Finally kita sampai di pembahasan bab 3 alias penutup. Ini ada kesimpulan dan saran, dan berdasarkan hasil pembahasan yang udah kita bahas tadi di poin A, B, dan C, itu kita bisa menyimpulkan nih bahwa proses yang pertama itu proses pemeriksaan etik. Sidang etik itu si Ade Rahmat Hattari itu telah memenuhi mekanisme yang prosedural. Kenapa? Karena ya memang secara bukti dari tergugatnya sudah tercantum gitu, ada surat perintah untuk pemeriksaan, tapi si penggugatnya itu memang tidak menghadiri gitu. Dan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat itu tanggal 15 April telah diterbitkan oleh Kapolda Jambi secara sah gitu. Terus lalu yang kedua, pada proses pemeriksaannya itu juga udah ada implementasinya tadi, praduga rehmatik, pembuktian bebas, sama erga omnes mengikat gitu kepada keseluruhan pihak. Dan yang terakhir itu ada implikasi hukumnya seperti yang sudah dibilang tadi, bahwasanya putusan itu dinyatakan sah gitu. Dan akhirnya si penggugat itu harus membayar biaya perkara pengadilan, kehilangan pekerjaannya, kehilangan tunjangannya, lalu juga dia udah nggak punya wewenang lagi untuk bekerja di kepolisian. Nah, untuk sarannya itu adalah si Polri itu perlu menstandarisasi pelatihan akreditator untuk patuh pada pasal 14 sampai 42 peraturan Perpol gitu nomor 7 tahun 2022. Karena buat memastikan si hak dari terduga pelanggar itu dipenuhi guna mencegah cacat formil pada sidang etik. Dan si PT UN itu mengembangkan pedoman pembuktian digital untuk kasus yang berkaitan dengan orientasi seksual atau LGBT buat mencegah
bias subjektif gitu, karena memang permasalahan LGBT itu kan masih pro dan kontra, dan kadang kita tuh melihat dalam segi keagamaan saja bahwa ya memang LGBT itu salah dan menyimpang seperti itu. Mungkin dari saya terima kasih banyak buat teman-teman juga yang sudah menyimak sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau mungkin ketika dalam menyampaikan itu masih terbata-bata dan belibet gitu. Sebelumnya saya Widiana Rahayu izin mundur dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.